Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan materi koperasi dan mekanisme koperasi. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama, Dewo Ayu Agung Tresna Dewi, absen 5. Saya sendiri Niluh Rindiani, absen 25. Ninyoman Ayu Sari Pratnyawati, absen 32. Di mana dosen pengampu kami ialah Ibu Nimade Satya Utami, SEMM. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu hubungan pasar dengan koperasi. Sebenarnya, produsen atau anggota koperasi sendiri dapat berhubungan langsung ke pasar untuk menjual produksinya. Tetapi, karena pertimbangan efisiensi atau adanya keuntungan ekonomis dan non-ekonomis yang lebih besar, mereka menyerahkan pemasarannya kepada koperasi. Dengan demikian, koperasi mengambil alih fungsi pemasaran atau penjualan yang semula dilakukan secara sendiri oleh produsen tersebut. Selanjutnya, koperasilah yang berinteraksi atau melakukan lobby bisnis dengan pasar atau konsumen untuk memasarkan produk anggotanya. Berdasarkan konsep koperasi dari beberapa sumber yang berbeda, terutama manajemen koperasi Indonesia, dapat dirangkum adanya 3 hubungan yang penting dalam lingkungan koperasi, yaitu hubungan pasar, hubungan kepemilikan, dan hubungan pelayanan. Yang pertama, hubungan pasar. Pada prinsipnya, pasar menurut ahli ekonomi bahkan lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Jika permintaan bertemu dengan penawaran, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Yang pertama, pasar barang. Pasar barang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang. Koperasi dapat bergerak di pasar dengan menawarkan barang hasil produksi koperasi atau anggota dan dapat melakukan permintaan akan produk yang dibutuhkan oleh koperasi atau anggota. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Pertemuan ini akan menghasilkan konsep upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Koperasi sebagai badan usaha juga membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan operasionalnya, artinya tenaga kerja yang terlepas dari keanggotaan koperasi. Yang ketiga yaitu pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Dalam pasar uang yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang untuk jangka waktu tertentu. Yang keempat, pasar modal. Dalam arti sempit, pasar modal identik dengan bursa efek. Tetapi dalam arti yang luas, pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal. Bagi koperasi sendiri, memasuki pasar modal adalah suatu fenomena yang jarang dilakukan, sebab koperasi bukan kumpulan modal tetapi kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Dan yang terakhir, pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Dalam rangka pengembangan koperasi, pemerintah sangat menganjurkan koperasi untuk bergerak di pasar luar negeri, artinya melaksanakan kegiatan ekspor impor. Yang kedua, hubungan kepemilikan. Menunjukkan besarnya peranan anggota dalam koperasi, artinya anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Sebagai pemilik, anggota mempunyai kewajiban dan hak tertentu terhadap koperasi. Kewajiban dan hak pribadi adalah kewajiban dan hak dalam kehidupan kegiatan koperasi. Kewajiban dan hak keuangan adalah yang berhubungan dengan keikutsertaan keuangan anggota dalam harta kekayaan dan koperasi. Yang ketiga, hubungan pelayanan. Ini muncul karena fakta bahwa anggota di samping sebagai pemilik juga sebagai pelanggan utama koperasi. Bentuk pelayanan koperasi terhadap anggota melalui bisnis antara usaha anggota dengan badan usaha koperasi. Ada 2 faktor utama yang mengharuskan koperasi meningkatkan pelayanan kepada anggotanya. Yang pertama, adanya tekanan persaingan dari organisasi lain. Yang kedua, perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat perubahan waktu dan peradaban. Dan hubungan produsen dengan pasar dan koperasi. Hubungan produsen dengan pasar tanpa koperasi dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya, produsen yaitu P yang menghasilkan kakao akan menjual produksinya ke pasar ke konsumen C. Dalam hal ini, produsen P dan konsumen C tidak terintegrasi atau tidak saling mengetahui dengan baik. Oleh karena itu, peran pedagang T adalah sangat strategis untuk menjembatani kepentingan ekonomi kedua belah pihak.
Yang kelima, hubungan produsen anggota koperasi dengan pasar. Menurut konsep koperasi, sekelompok orang baik itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dapat membentuk perusahaan koperasi. Sebenarnya produsen atau anggota koperasi sendiri dapat berhubungan langsung ke pasar untuk menjual produksinya. Tetapi karena pertimbangan efisiensi atau adanya keuntungan ekonomis dan non-ekonomis yang lebih besar, mereka menyerahkan pemasaran kepada koperasi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ninyoman Ayu Sari Pratnyawati. Terima kasih. Nah, materi selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan koperasi dalam berbagai sistem pasar. Kekuatan yang pertama adalah prinsip pengelolaan untuk menghasilkan laba bagi anggota. Maksudnya adalah setiap laba yang dihasilkan, sebagian besarnya akan dikelola kembali dan disalurkan kepada banyak anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Seperti yang kita tahu bahwa prinsip koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Melalui modal yang ditanamkan anggota lain, kemudian dapat disalurkan kembali melalui pinjaman kepada para anggota lainnya juga. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan anggota. Maksudnya adalah koperasi selalu mendahulukan anggota, karena tanpa anggota koperasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun terdapat banyak peluang, tetapi pada kenyataannya banyak kelemahan yang timbul, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat terbuka atau sukarela. Prinsip ini akan melemahkan koperasi dalam hal struktur permodalan. Jika koperasi tidak dapat melayani kepentingan anggota, anggota dapat keluar dari keanggotaan koperasi. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Maksud dari prinsip ini adalah apabila anggota yang memiliki modal lebih besar keluar dari keanggotaan koperasi dan pindah ke organisasi non-profit lain yang memberikan kewenangan dalam hal mengontrol dalam organisasi. Dan yang ketiga, tidak dapat memperoleh benefit material sebanyak yang diterima dari organisasi non-profit yang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi dalam berbagai struktur pasar. Yang pertama yaitu koperasi dalam pasar monopoli. Apakah kalian tahu pasar monopoli itu apa? Nah, di sini saya akan jelaskan. Pasar monopoli adalah bentuk dari organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual suatu produk di pasar yang bersangkutan. Ciri-ciri pasar monopoli adalah hanya menghasilkan satu jenis produk, tidak terdapat produk substitusi, artinya tidak dapat digantikan dengan produk lain. Yang ketiga, terdapat banyak konsumen yang bersaing dalam pasar tersebut adalah konsumen, sedangkan pengusaha bebas dari persaingan. Yang keempat adalah memasuki pasar monopoli secara legal maupun alamiah sangat sulit. Sifat-sifat pasar monopoli yaitu ada 3, yaitu KUD sebagai penyalur tunggal kredit usaha tani atau KUT dan pupuk. Yang kedua, regional atau kabupaten dan provinsi. Contohnya dalam penyediaan air minum bersih oleh perusahaan daerah air minum dalam artinya PDAM. Yang ketiga, contoh nasionalnya adalah monopoli di bidang pelayanan pos, telepon, telegram, dan listrik. Yang kedua, ada koperasi dalam persaingan pasar monopolistik, di mana pasar monopolistik itu adalah sebagai pasar monopoli yang bersaing. Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pasar suatu produk dikatakan berada keadaan persaingan monopolistik apabila dalam pasar tersebut terdapat ciri-ciri persaingan dan ciri monopoli. Ciri-ciri persaingan pasar monopolistik yaitu saya di sini menyebutkan 3 saja ya. Yang pertama yaitu banyak penjual dan pengusaha dari produk yang beragam, produk yang dihasilkan tidak homogen. Yang ketiga, jadi produk substitusi, artinya dapat digantikan dengan produk lain. Keluar masuk pasar lebih relatif mudah. Harga produk tidak sama di semua pasar, tapi berbeda sesuai keinginan penjual. Pengusaha dan konsumen sama-sama bersaing, tetapi persaingan tersebut tidak sempurna karena produk yang dihasilkan tidak sama. Yang ketiga, ada koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Artinya, sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Dan harga
yang dibentuk adalah mulai mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawar dan pemerintahan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang perlu dicermati dalam pasar persaingan sempurna ini, ada beberapa sebagai perusahaan di pasar global adalah total penerimaan koperasi yang ditentukan oleh jumlah yang dijual karena harganya konstan. Yang kedua, harga pasar tidak dapat dikendalikan oleh pasar atau koperasi ataupun perusahaan lain secara perseorangan. Yang ketiga, perubahan harga pasar hanya terjadi karena adanya perubahan pada kurva permintaan pasar atau pada kurva penawaran ataupun karena dua-duanya. Yang keempat, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Oleh karena itu, perusahaan dalam pasar hanya sedikit, maka akan selalu ada rintangan bagi perusahaan baru yang mau memasuki pasar. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor hal ini menurut Hendar dan Kusnandi pada tahun 1999. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu faktor keunggulan biaya atau cost and advantage dari koperasi. Koperasi yang mempunyai rata-rata lebih rendah daripada para pesaingnya akan susah untuk disingkirkan dari persaingan dengan kebijakan harga yang lebih aktif. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu posisi likuiditas dari para pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga itu keinginan para anggota untuk membiayai kerugian yang mungkin timbul atau tingkat loyalitas anggota tinggi. Sekian dari kelompok kami. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan materi kelompok 5, yaitu suatu koperasi yang memiliki kemampuan manajerial dengan para pesaingnya, ia tetap tidak akan mampu menawarkan pelayanan kepada para anggotanya dengan lebih baik daripada pesaingnya. Oleh karena itu, jika koperasi ingin memberikan keunggulan pelayanan kepada anggotanya, maka dalam persaingan sempurna, koperasi harus mempunyai kemampuan mengadakan inovasi yang lebih tinggi, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Ini adalah tugas yang sangat berat bagi koperasi yang kebanyakan koperasi tidak akan sanggup memenuhi jangka panjang. Diharapkan keunggulan kompetitif dapat tercipta dan introduksi inovasi baru. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.